ekonomi 1 cuma saya sendiri teman-teman. Nah ini dia, kosong melompong dong, gak ada orang sama sekali. Cuma aku aja nih duduk di ujung sini teman-teman. Oke teman-teman, ini jadi penumpang di ekonomi 1, ekonomi 2 suruh pindah ke ekonomi 3 semua. Karena penumpangnya cuma 23 orang teman-teman. Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di depan stasiun Kutoarjo sore hari jam setengah 6 sore. Pada video kali ini aku akan melakukan perjalanan naik kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan dari stasiun Kutoarjo ke stasiun Kiara Condong. Kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan merupakan salah satu kereta api tambahan di masa mudik Lebaran 2025. Pada perjalanan kali ini bakal banyak mengalah dengan kereta api lain teman-teman. Tepatnya 11 kali kalah silang dan 1 kali disusul oleh kereta api lain. Penasaran gimana perjalanannya? Oleh karena itu simak terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman, ini dia. Sekarang aku berada di depan stasiun Kutoarjo jam 17.26. Nah, untuk kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan yang aku naiki nantinya berangkat dari Kutoarjo jam 18.00. Jadi kurang lebih setengah jam lagi berangkat teman-teman. Dan untuk keberangkatan kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan ini sepertinya berbarengan dengan waktu berbuka puasa teman-teman. Dan oke, kita cari makan dulu ya. Kayaknya aku bakal beli Sabana fried chicken tuh. Terima kasih. Oke teman-teman, perbekalan sudah siap. Aku beli nasi ayam crispy, mampir ke Alfamart juga, beli minuman. Dan tadi sempat keluar beli batagor teman-teman. Nah itu batagor di sana. Harganya 7 ribuan. Sekarang jam 17.40, 20 menit lagi sebelum berangkat. Kita langsung saja boarding teman-teman. Asli berat banget. Nah ini dia jadwal keberangkatan kereta api dari stasiun Kutoarjo di waktu terdekat ini. Jam 17.57 ada Gaya Baru Malam Selatan tujuan Surabaya Gubeng. Lalu jam 18.00 ada Kuto Jaya Selatan tambahan yang aku naiki tujuan Kiara Condong Bandung. Lalu selanjutnya 18.11 ada Jaka Tingkir tujuan Solo Balapan. Dan ini dia rangkaian Kuto Jaya Selatan udah ada di jalur 4. Oke teman-teman, ini dia rangkaiannya udah tersedia di jalur 4. Pada perjalanan kali ini aku naik di ekonomi 1. Ekonomi 1 itu paling depan teman-teman. Kita taruh barang dulu ya, ini berat banget itu teman-teman. Ekonomi 2, ekonomi 1. Depan sendiri, belakang lokomotif. Asli ini berat banget teman-teman. Aku beli aqua botol besar. Loh, sepi guys. Aku duduk di nomor 3D. Paling depan sendiri berarti. Oke, ini masuk kereta api Gaya Baru Malam Selatan dari Pasar Senen. Nah teman-teman, ini dia di belakangku adalah rangkaian kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan. Nah, kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan ini menggunakan kereta ekonomi Kemenhub yang masih belum dimodifikasi menjadi new generation teman-teman. Dengan formasi kursi 22, kursi tegak dan berhadapan dengan penumpang depannya. Untuk susunan rangkaian kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan membawa 6 ekonomi dan 1 kereta makan pembangkit. Total membawa 7 kereta saja. Nah, kereta ekonomi Kemenhub yang belum dimodifikasi alias yang masih ori itu tidak banyak teman-teman. Saat ini cuma ada di kereta-kereta tambahan aja, seperti Kertajaya tambahan, Berantas tambahan, dan lalu di belakangku ini adalah kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan dengan rute dari stasiun Kutoarjo tujuan Kiara Condong. Nah, kereta api Kuto Jaya Selatan ini ada yang reguler, ada yang tambahan teman-teman. Yang reguler itu merupakan kereta api yang di PSO yang disubsidi oleh pemerintah. Harganya 62.000 full trip dari Kutoarjo ke Kiara Condong. Tapi dengan rangkaian ekonomi kasta terbawah, yaitu dengan kapasitas 106 penumpang, formasi kursi 32 berhadapan. Kalau yang Kuto Jaya Selatan tambahan ini merupakan kereta api komersial. Harganya ini aku beli 170.000 teman-teman. Dengan rangkaian ekonomi Kemenhub
Formasi kursi dua-dua berhadapan juga. Nah ini dia papan namanya, KA Kuto Jaya Selatan tambahan dari stasiun Kutoarjo tujuan Kiara Condong. Untuk rangkaiannya ini asistensi ya, ngambil dari beberapa depo. Contohnya ini ekonomi 2 merupakan ekonomi milik depo Purwokerto, yang artinya ini merupakan ekonomi bekasnya kereta api Kamandaka atau Joglo Semarkerto teman-teman. Karena kereta api Kamandaka Joglo Semarkerto sudah berganti jadi ekonomi modifikasi new generation per Desember 2024. Nah bekasnya yang masih belum dimodifikasi ini untuk sementara waktu nganggur mulai dari Desember sampai bulan Maret ini teman-teman. Dan akhirnya bulan Maret dipakai sebagai kereta api tambahan mudik lebaran, yaitu Kuto Jaya Selatan tambahan. Kereta ekonomi yang aku naiki ekonomi 1 ini berada di paling depan. Mari kita lihat nomor serinya K301101 Dependu PWT, sama-sama milik depo Purwokerto teman-teman. K3 adalah kode dari kereta ekonomi, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif. 11 adalah kereta ini dibuat pada tahun 2011, MD mulai dinas 25 Oktober 2011. 01 nomor urutnya dan PWT adalah deponya. Kereta ini diasuh oleh depo Purwokerto. Mari kita masuk ke dalam kereta ekonomi 1 K301101 dengan kapasitas 80 penumpang. Formasi kursi 2 di kanan 2 di kiri, kursi tegak dan berhadapan dengan penumpang depannya. Kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan berbeda dengan Kuto Jaya Selatan reguler. Kalau yang Kuto Jaya Selatan tambahan ini statusnya adalah kereta komersial, tidak disubsidi teman-teman. Dan karena aku melakukan perjalanan ini kontraflow dari arus mudik, ini sepi penumpang ya. Nih bisa teman-teman lihat, di ekonomi 1 mungkin cuma ada 3 orang aja termasuk aku. Dan sebelum kereta api berangkat, ini 17.54 kurang 6 menit, mari kita ke depan ya, melihat lokomotif dinas kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan. Nah ini dia lokomotif dinasnya. Lokomotif dinasnya adalah CC018318 Dependu PWT. Nomor lamanya adalah CC0156 teman-teman. Merupakan CC01 buatan tahun 83, batch kedua, nomor urut 18, diasuh oleh depo Purwokerto. Lokomotifnya sudah memakai AC teman-teman. Wow. Dan terdengar azan teman-teman. Alhamdulillah sudah buka puasa 17.55. Oke, langsung saja kita masuk teman-teman. Udah waktu buka puasa. Ini dia teman-teman. Aku beli aqua botol besar yang bikin berat. Lalu ini ada es teh, beli di Alfamart teman-teman. Murah banget ini. Harganya 3.000 saja. Sepertinya menu es teh ini harga 3.000 cuma di bulan puasa ya, mulai tanggal 1 Maret sampai 30 Maret. Wow, lumayan worth it. Lalu ada beli es lagi. Lalu tadi aku beli ini batagor. Batagornya cukup unik teman-teman. Entah di Kutoarjo aja atau di daerah lain juga ada. Batagor di sini dicampur dengan kerupuk teman-teman. Unik ya. Wow, baru nemuin aku. Lalu di sini aku untuk makanan berat beli fried chicken sabana. Oke, langsung saja kita berbuka puasa teman-teman. Oke teman-teman, pada pukul 18.00 tepat waktu kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan diberangkatkan dari stasiun Kutoarjo. Perjalanan dari Kutoarjo ke Kiara Condong ditempuh selama 7 jam 52 menit dan nanti dijadwalkan tiba di Kiara Condong jam 01.52 atau jam 2 dini hari teman-teman. Ya memang kalau dilihat jadwalnya tidak terlalu enak ya. Tiba di tujuan akhir masih pagi banget teman-teman. Dan dalam perjalanan kali ini dengan waktu tempuh 7 jam 52 menit tadi akan banyak bersilang dengan kereta api lain teman-teman, yaitu 11 kali bersilang dan 1 kali disusul oleh kereta api lain. Wah itu yang menarik teman-teman. Kebanyakan sih nanti setelah Kroya ke arah Bandung teman-teman, karena di sana jalurnya masih single track ya, jadi untuk melintas di jalur tersebut bergantian. Apalagi keretaku ini merupakan kereta api tambahan teman-teman, jelas mengalah dengan kereta api lain yang sudah reguler maupun kalah dengan kereta api tambahan yang kastanya lebih tinggi. Nah, lalu di sini selepas stasiun Kutoarjo, penumpang di dalam kereta sepi banget teman-teman. Di ekonomi 1 ini cuma ada 3 orang, di ekonomi belakang-belakangnya lagi itu sama, sepi teman-teman. Bahkan ada kereta yang tidak ada penumpang sama sekali. Memang kalau aku lihat 2 hari yang lalu, tiket kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan ini masih kosong banget teman-teman. Cuma ada 3 penumpang saja. Mungkin karena ini kontraflow, orang-orang waktunya mudik ke arah timur, ini aku melakukan perjalanan ke arah barat. Dan mungkin juga jadwalnya nanggung banget teman-teman.
tiba di Kiara Condong Bandung jam 2 dini hari. Tapi ya, mari kita nikmati perjalanan kali ini naik kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan full trip sampai Kiara Condong. Oke, pada pukul 18.15 kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan tiba di stasiun Kuto Winangun, pemberhentian pertama pada perjalanan kali ini. Di depanku ini langsung lokomotif, teman-teman. Pas tidak ada penghalang seperti luar dinas, pembangkit maupun bagasi. Dan oke, lanjut karena ini berangkat di waktu buka puasa. Lanjut kita berbuka lagi, teman-teman. Itu tadi aku beli batagor, ini harganya 7.000. Unik banget, ada kerupuknya, teman-teman. Baru kali ini aku beli batagor dapat kerupuk. Lalu beli nasi sabana. Ini paket nasi ayam paha atas, harganya 28.000, sudah termasuk nasi dan teh pucuk seperti ini, teman-teman. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kabupaten, persiapkan diri Anda, periksa dan klik kembali barang bawaan Anda. Oke, pada pukul 18.27 awal 1 menit kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan berhenti stasiun Kebumen. Nah, ini ada 2 penumpang yang turun, teman-teman. Itu merupakan penumpang yang ada di ekonomi 1. Jadi mulai dari Kebumen yang ada di ekonomi 1 cuma saya sendiri, teman-teman. Nah, ini dia, kosong melompong dong. Sudah gak ada orang sama sekali. Cuma aku aja nih duduk di ujung sini, teman-teman. Cuma sendiri di ekonomi 1. Wah, asli. Tadi 2 penumpangnya sih aneh juga ya. Naik kereta Kuto Jaya Selatan cuma dari Kutoarjo ke Kebumen aja, jarak dekat. Oke, pada pukul 18.40 kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan berhenti stasiun Karanganyar. Di sini kita bertemu dengan kereta api Sawunggali dari stasiun Pasar Senen tujuan Kutoarjo. Sawunggali baru saja datang, teman-teman. Ini penumpangnya baru aja turun. Kereta api Sawunggali di KPK 2025 sekarang menjadi 3 kali perjalanan ya. Karena kereta api Sawunggali mengalami peningkatan kecepatan menjadi 120 km per jam, teman-teman. Sehingga bisa di-tektok sampai 3 kali dalam seharinya. Wah, gokil nih. Oke, langsung berangkat kembali jam 18.41. Wah, berhenti cuman nih, teman-teman. Oke, pada pukul 18.50 Kuto Jaya Selatan tambahan tiba di stasiun Gombong. Di sini bertemu dengan kereta api apa ini ya, teman-teman? Dengan kelas ekonomi modif new generation dan eksekutif mild steel, kaca lebar, kaca pesawat. Oh, ini kereta api Sancaka Utara, teman-teman. Dari stasiun Cilacap tujuan Surabaya Pasar Turi via Solo Balapan, Gundi, Gamringan. Rutenya dari jalur selatan ke jalur utara. Kereta api Sancaka Utara sekarang sudah tidak menggunakan kelas bisnis ya, teman-teman. Sekarang menggunakan ekonomi modifikasi new generation. Kan beberapa waktu lalu, waktu pertama kali KPK 2025 itu masih menggunakan kelas bisnis. Tetapi sekarang sudah ganti ekonomi modif new generation. Yang artinya kelas bisnis di Jawa tinggal kereta api Gumarang dan Tegal Bahari aja. Itu pun satu rangkaian, teman-teman, saling rollingan. Dan ini dia papan pemberhentian kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan. Perjalananku dari stasiun Kutoarjo berhenti stasiun Kuto Winangun, Kebumen, Karanganyar, Gombong. Sekarang berhenti stasiun Gombong. Lalu nanti berhenti stasiun Cumpiu, stasiun Kroya. Di Kroya ada percabangan. Jika belok kanan ke arah Purwokerto, belok kiri ke arah Bandung. Kita mengambil jalur kiri ke arah Bandung. Lalu stasiun Maos. Di Maos ada percabangan lagi, belok kiri ke arah Cilacap, belok kanan ke arah Bandung. Kereta kita belok kanan ke arah Bandung. Lalu berhenti stasiun Jeruk Legi, Gandrung Mangun, Sidareja, Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, Cimendei, Kiara Condong. Sepertinya ini tidak semua stasiun ditulis ya, karena nanti ada beberapa stasiun yang hanya melayani persilangan aja. Oke, ternyata ada penumpang yang naik dari Gombong, teman-teman. 3 orang, yang artinya sekarang 4 orang nih di ekonomi 1. Kereta api Senja Utama Jogja dan dicatatkan
diberangkatkan kembali tepat pada waktunya dari stasiun Sumpiyung pada pukul 19:21 dengan estimasi waktu tunggu kurang lebih 13 menit. Oke, pada pukul 19.08 tepat waktu kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan tiba dan berhenti di stasiun Sumpiyung. Di sini kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan akan disusul oleh kereta api Senja Utama Jogja dari stasiun Yogyakarta tujuan akhir Pasar Senen. Kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan dengan kecepatan maksimal 100 km per jam jelas kalah dengan kereta api Senja Utama Jogja yang kecepatan maksimal itu 120, teman-teman. Oke, ini dia stasiun Sumpiyung. Memiliki 4 jalur kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan berhenti jalur 4, jalur belok. Nantinya kereta api Senja Utama Jogja akan melintas langsung di jalur 3, teman-teman, di sini. Oke, teman-teman, ini sepertinya ada kereta api yang dari arah barat. Sinyalnya warna hijau tuh. Oh, itu sinyalnya udah hijau juga, teman-teman. Ada 2 kereta api ini. Yang pertama adalah Senja Utama Jogja yang menyusul kereta api kita, lalu ada kereta api lain lagi dari arah barat. Ngebut, teman-teman. Itu adalah kereta api Kertanegara dari stasiun Purwokerto tujuan Malang. Jalur di sini kecepatan maksimalnya 120, teman-teman. Sedangkan kereta api Kertanegara di KPK 2025 juga menaikkan kecepatannya. Yang sebelumnya 100, sekarang 120. Gokil. Jadi barusan lewat itu kecepatan 120, teman-teman. Oke, ini dia kereta api Senja Utama Jogja melintas dengan kecepatan tinggi nih, 120. Waduh, siap-siap. Senja Utama Jogja dari Yogyakarta tujuan Pasar Senen baru saja melintas langsung jam 19.15. Untuk keberangkatan kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan kurang 7 menit lagi, teman-teman. Siapan berangkat kereta api Kuto Jaya Selatan, sinyal udah hijau. Oke, sinyal hijau langsung berangkat dong. Gercep banget. Sekarang jam 19.19. Tuh awal nih. Awal 3 menit, teman-teman. Akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kroya. Persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Oke, pada pukul 19.32 awal 3 menit kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan tiba di stasiun Kroya. Di stasiun Kroya ini ada percabangan, teman-teman. Jika belok ke kanan itu ke arah Purwokerto Cirebon dan belok ke kiri itu ke arah Bandung. Nah, kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan yang aku naiki mengambil jalur kiri ke arah Bandung, teman-teman. Dan ini dia di stasiun Kroya. Di sini terjadi pengisian air toilet ya, teman-teman. Oke, jalur 2 dari arah barat masuk kereta api Serayu, teman-teman. Dari stasiun Pasar Senen tujuan Purwokerto via Bandung. Oke, pada pukul 19.51 kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan tiba di stasiun Maos. Nah, di sebelah barat stasiun Maos itu ada percabangan, teman-teman. Jika belok ke kiri itu ke arah Cilacap, biasa dilewati kereta api Wijaya Kusuma, Purwojaya, Sancaka Utara. Sedangkan kereta api yang aku naiki nanti mengambil jalur kanan ke arah Bandung, teman-teman. Nah, di Kroya juga terdapat depo gerbong, teman-teman. Depo gerbong Maos yang isinya ada gerbong ketel Pertamina. Oke, berangkat kembali jam 19.52. Nah, teman-teman, selepas stasiun Kroya sampai Cicalengka, jalur kereta api di sini masih single track. Pada perjalananku kali ini sebentar lagi
ada 11 kali persilangan teman-teman. Tadi di stasiun Sumpiyuh kita udah disusul oleh kereta api Senja Utama Jogja di jalur double track. Sekarang waktunya di single track, selalu kalah silang teman-teman. Dimulai dari kalah silang dengan sesama kereta ekonomi, kalah silang dengan kereta kelas eksekutif, bahkan kalah silang dengan sesama kereta tambahan. Soalnya kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan ini udah tambahan kelasnya full ekonomi pula. Jadi kastanya ini tergolong paling bawah teman-teman. Makanya waktu tempuhnya dari Kutoarjo ke Bandung itu 7 jam 52 menit, hampir 8 jam. Dikala kereta lain 6 jam atau bahkan 5 jam untuk kereta Argo. Nah, untuk review fasilitas di kereta ekonomi Kemenhub, jadi kursinya seperti ini teman-teman, kursi tegak dan berhadapan dengan penumpang depannya. Tapi alhamdulillah dalam perjalanan kali ini keretanya longgar, banyak kursi yang kosong. Meskipun berhadapan, ekonomi Kemenhub ini tidak adu dengkul ya teman-teman, lebih lebar dari ekonomi 106 tempat duduk. Di samping terdapat tatakan meja yang dapat digunakan untuk menaruh botol, HP atau benda-benda kecil lainnya. Di bawah ada 2 colokan listrik yang dapat digunakan untuk mengecas HP, laptop ataupun tablet. Di bawahnya ada cantolan dan tas kresek untuk menyimpan sampah. Selain itu di sini terdapat gorden, apabila kepanasan bisa ditutup. Tetapi pada perjalanan kali ini full malam ya, jadi kita buka aja teman-teman. Lalu di atas terdapat rak bagasi, di setiap ujung depan dan belakang terdapat informasi dan tulisan berjalan bertuliskan Kementerian Perhubungan, nomor kereta, ekonomi 1, nomor kursi, dan indikasi toilet. Nah, seperti itu teman-teman. Pukul 20.06 berhenti stasiun Jeruk Legi. Oke, pada pukul 20.32 kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan berhenti stasiun Sidarja. Nah, stasiun Sidarja ini masuknya ke Kabupaten Cilacap teman-teman. Kami informasikan saat ini kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan telah berhenti di stasiun Langen menunggu bersilang dengan kereta api Turangga. Oke teman-teman, pada pukul 20.54 awal 1 menit kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan berhenti stasiun Langen. Di sini berhenti kurang lebih 10 menit dan akan menunggu bersilang dengan kereta api Turangga dari stasiun Bandung tujuan Surabaya Gubeng. Momen persilangan dimulai dari sini teman-teman. Kereta api pertama yaitu Turangga. Ke belakangnya lagi masih banyak. Oke teman-teman, ini dia lampu sudah terlihat, persiapan melintas langsung kereta api Turangga. Kalau udah salah kecepatan di sini maksimalnya 120 teman-teman. Wow, mari kita lihat ya. Oke, lampu dari Turangga diredupkan supaya tidak menyilaukan masinis Kuto Jaya Selatan tambahan. Oh, gokil, ngebut banget teman-teman. Bener kan? Kecepatan 120 tuh. Oke, tepat pada pukul 21.06 kereta api Kuto Jaya Selatan berangkat kembali dari stasiun Langen teman-teman. Persilangan selanjutnya di stasiun Karangpucung kita kalah silang dengan kereta api Malabar. Mungkin sekitar 20 menit lagi teman-teman. Tapi sebelum stasiun Karangpucung nanti kita berhenti dulu di stasiun Banjar. Pukul 21.15 awal 1 menit tiba di stasiun Banjar. Nah, di stasiun Banjar terjadi pergantian masinis ya teman-teman. Itu masinis pengganti dan masinis sebelumnya ini turun dari lokomotif. Nah, itu dia masinis dan asistennya. Berhenti stasiun Banjar kurang lebih 5 menit teman-teman. Digunakan untuk pergantian asisten dan masinis dan juga pengisian air toilet. Dan dimulai dari stasiun Banjar juga kita sudah memasuki wilayah Daop 2 Bandung.
Oke teman-teman, selepas stasiun Banjar, tiba-tiba kondektur menghampiri semua penumpang di ekonomi 1 yang saat itu cuma 4 orang. Karena penumpang sepi, kondektur menyuruh semua penumpang berpindah ke ekonomi 3 dekat kereta makan, agar penumpang berkumpul di satu gerbong dan mudah dipantau oleh petugas. Oke teman-teman, ini jadi untuk penumpang di ekonomi 1, ekonomi 2 suruh pindah ke ekonomi 3 semua. Karena penumpangnya cuma 23 orang teman-teman. Oke teman-teman, selepas stasiun Banjar sepertinya barusan terjadi pergantian kondektur ya. Ini sama kondektur yang baru, semua penumpang ini dikumpulkan di ekonomi 3. Karena pada perjalanan kali ini penumpang kereta api Kuto Jaya Selatan cuma ada 23 orang aja teman-teman, mulai dari depan sampai belakang. Oleh karena itu semua penumpang ini digeser ke ekonomi 3 dekat dengan kereta makan supaya gampang dipantau. Dan mungkin untuk penumpang ekonomi 4, 5, 6 itu dikumpulkan juga di ekonomi 4 teman-teman. Tadi dibilangin oleh kondektur penumpangnya cuma 23 teman-teman. Asli ini kereta sepi banget ya. Memang sih pada perjalananku kali ini merupakan kontraflow lawan arus mudik. Ditambah jadwal kereta ini gak enak banget tiba di Bandung teman-teman, jam 2 dini hari. Berhenti di stasiun Karangpucuk, menunggu bersilang dengan kereta api Malabar tujuan akhir stasiun Malang. Terima kasih, selamat malam. Oke teman-teman, kali ini pada pukul 21.30 kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan berhenti stasiun Karangpucung. Berhenti di sini kurang lebih 7 menit untuk menunggu bersilang dengan kereta api Malabar dari stasiun Bandung tujuan Malang teman-teman. Dan ini perjalananku sekarang tidak berada di belakang lokomotif ya teman-teman, karena semua penumpangnya sudah dikumpulkan jadi satu di ekonomi 3. Nah, ekonomi 3 ini dekat dengan kereta makan. Jadi untuk sekarang ekonomi 1, ekonomi 2 ini kosong teman-teman, tidak ada penumpangnya. Stasiunnya nih menikung ya teman-teman, berbelok, persiapan lintas. Oke, kereta api Kuto Jaya Selatan udah diberangkatkan dari stasiun Karangpucung setelah bersilang dengan Malabar. Untuk persilangan selanjutnya ada di stasiun Ciamis teman-teman. Kita nanti dijadwalkan silang dengan kereta api Parcel dan kereta api Lodaya. Dan seperti ini kondisi di dalam kereta ekonomi 3 teman-teman. Ya meskipun semua penumpang dipindahkan ke sini masih tetap longgar ya. Banyak kursi yang kosong karena memang penumpangnya cuma 23 teman-teman. Dan ini kapasitas dalam satu kereta adalah 80 penumpang. Jadi kita dipindahkan ke sini, ini bebas memilih tempat duduk ya. Tinggal milih aja ke tempat duduk yang masih kosong. Dan aku pilih di nomor 10 CD. Ya tidak terlalu ujung-ujung banget ya. Menurutku udah paling pas. Ekonomi 3 yang aku naiki ini bernomor K3 01223. Ini kalau tidak salah di Purwokerto teman-teman. Nah bedanya dengan ekonomi 1 yang tadi aku naiki, tatakan mejanya ini lebih luas teman-teman. Enak nih buat untuk menaruh barang bawaan yang lumayan banyak. Bisa menaruh botol, HP atau benda-benda lainnya. Lumayan luas teman-teman. Kalau yang ekonomi 1 kan cuma kecil banget tadi ya. Ini lebih luas. Mantep banget. Oke, pada pukul 21.50 awal 2 menit kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan tiba di stasiun Ciamis. Dan benar saja di sini kita bersilang dengan kereta api Parcel Selatan dari stasiun Bandung tujuan Surabaya kota teman-teman. Nah, ini parcelnya persiapan berangkat kembali. Untuk rangkaiannya nih membawa 5 bagasi teman-teman. Wah, lumayan pendek ya. 5 bagasi dan 1 kereta makan pembangkit. Oke teman-teman, baru saja kereta api Parcel Selatan berangkat dari stasiun Ciamis. Dan kereta api Kuto Jaya Selatan yang aku naiki masih berhenti di sini menunggu bersilang dengan 1 kereta api lagi, yaitu kereta api Lodaya dari stasiun Bandung tujuan Solo Balapan.
Oke teman-teman, 10 menit setelah parcel berangkat, kereta api Lodaya masuk stasiun Ciamis. Lumayan lama ya berhentinya ya. Dan ini kereta api Lodaya persiapan berhenti stasiun Ciamis teman-teman. Dan ditarik oleh lokomotif CC206. Nah, Duksara atau dukungan sarana Lodaya di KPK 2025 itu sebenarnya ditarik CC204 teman-teman, single kabin. Tetapi di masa libur lebaran ini karena ada penambahan kereta jadi lebih panjang, sehingga berubah lokomotifnya teman-teman menjadi CC206 ya, supaya kuat menanjak ke arah Bandung. Dan oke, ini dia kereta api Lodaya berhenti stasiun Ciamis. Entah nih yang berangkat dulu siapa teman-teman. Berangkat dulu adalah kereta api Lodaya. Nah, sinyalnya udah hijau tuh. Oke, kereta api Lodaya berangkat stasiun Ciamis jam 22.06. Pada pukul 22.29 awal 3 menit, kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan tiba di stasiun Tasikmalaya. Kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan akan menunggu bersilang dengan kereta api Mutiara Selatan dari Bandung tujuan Surabaya Gubeng teman-teman. Untuk waktu berhenti di sini kurang lebih 7 menit. Nah, ini dia teman-teman ekonomi 3 yang aku naiki dari selepas Banjar sampai Kiara Condong nanti. K301223 buatan tahun 2012. Nomor urut 23 dan milik Dipo Purwokerto teman-teman. Jadi ini sepertinya kebanyakan ekonomi milik Purwokerto ya. Wow. Untuk susunan rangkaiannya terdiri dari 6 ekonomi. Untuk kereta makan terletak di antara ekonomi 3 dan 4. Di stasiun Tasikmalaya ini merupakan persilangan kelima dalam perjalanan kali ini teman-teman. Dimulai dari tadi kita bersilang dengan kereta api Turangga, Malabar, Parcel, Lodaya. Dan sekarang persilangan kelima yaitu kereta api Mutiara Selatan. Masih kurang 5 kali persilangan lagi nih teman-teman, sampai nanti tiba di stasiun Kiara Condong. Oke teman-teman, persiapan masuk kereta api Mutiara Selatan. Lampunya sudah kelihatan itu. Dan kalau aku lihat ini jalurnya menanjak teman-teman ke arah Bandung. Sedangkan sebaliknya arah Surabaya kereta api Mutiara Selatan itu jalurnya menurun. Oke, pada pukul 22.40 terlambat 2 menit kereta api Kuto Jaya Selatan berangkat stasiun Tasikmalaya. Untuk persilangan selanjutnya di stasiun Ciawi kita bersilang dengan Kuto Jaya Selatan yang reguler teman-teman. Tapi kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan yang aku naiki melintas langsung. Yang ngalah, yang berhenti itu Kuto Jaya Selatan reguler teman-teman. Wah. Oke teman-teman, pada pukul 23.03 kita BLB berhenti luar biasa di stasiun Ciawi. Seharusnya kita melintas langsung di sini bersilang dengan Kuto Jaya Selatan reguler. Tapi sepertinya Kuto Jaya Selatan reguler belum masuk teman-teman. Makanya kita yang diberhentiin di Ciawi. Oke teman-teman, ternyata Kuto Jaya Selatan reguler udah menunggu di sinyal masuk ya. Tuh sudah kelihatan lampu dari lokomotif sedang berhenti di sana. Nah, kalau aku zoom gini, kelihatan banget ya jalurnya menurun teman-teman. Dan di atas sana terlihat ada banyak lampu-lampu. Itu merupakan lampu dari rumah-rumah penduduk di atas teman-teman. Jadi sebentar lagi jalur kita menanjak ke arah Cipendei. Jadi pemberhentian selanjutnya setelah Ciawi ini adalah Cipendei teman-teman.
jalur kereta api yang tergolong terjal. Kereta api Kuto Jaya Selatan reguler udah melintas langsung di stasiun Ciawi. Kereta api Kuto Jaya Selatan yang reguler tadi merupakan kereta yang disubsidi ya, dan menggunakan rangkaian ekonomi 106 tempat duduk. Berbeda dengan Kuto Jaya Selatan tambahan yang kita naiki, ini merupakan kereta komersial dan menggunakan ekonomi Kemenhub, formasi kursi 22 berhadapan. Di stasiun Cipendei, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih. Oke, pada pukul 23.28 terlambat 1 menit, kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan telah tiba di stasiun Cipendei. Di sini kita bersilang dengan kereta api Lodaya tambahan dari Bandung tujuan Solo Balapan, teman-teman. Bisa teman-teman lihat, kereta tambahan aja pakai rangkaian stainless new generation, teman-teman, terbaru dari Inka, buatan tahun 2024 tipe Solo. Wah, gokil. Memang top 6 ini anak emas KAI ya. Hampir semua keretanya pakai stainless new generation, bahkan kereta tambahannya pakai new generation, teman-teman, terbaru. Gokil. Di stasiun Cipendei, kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan berhenti kurang lebih 10 menit, digunakan untuk pengecekan rangkaian, teman-teman. Jadi mulai sebelum stasiun Cipendei tadi, jalur kereta api itu menanjak, dan setelah Cipendei itu jalurnya menurun, teman-teman. Dan untuk keamanan, semua kereta api wajib berhenti di sini untuk dicek rangkaiannya, dicek bogi, dan dicek pengeremannya, teman-teman. Dan ini pada pukul 23.29 kereta api Lodaya tambahan berangkat stasiun Cipendei. Asli gokil, teman-teman. Nggak habis pikir loh, kereta tambahan aja pakai stainless new generation. Nah, biasanya di stasiun Cipendei ini banyak penumpang yang turun dan membeli makanan yang ada di luar stasiun Cipendei, teman-teman. Tapi karena kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan ini sepi banget ya, bahkan penumpangnya cuma ada 23 aja. Mulai dari depan ekonomi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu cuma 23 penumpang, teman-teman. Sehingga ini kelihatan sepi ya. Dari dalam kereta aja kelihatan sepi, apalagi ketika berhenti stasiun nggak kelihatan ada penumpangnya, teman-teman. Biasanya kalau berhenti stasiun Cipendei ini mesti rame, banyak orang berbondong-bondong keluar beli jajanan. Ini sepi. Dari seluruh ruas yang yang belum masuk dalam yang masuk dalam Oke, tepat pada pukul 23.38 kereta api Kuto Jaya Selatan berangkat stasiun Cipendei. Pemberhentian selanjutnya adalah di stasiun Bumi Waluya. Nanti di sana kita silang dengan Kahuripan, teman-teman. Oke, pada pukul 23.49 awal 3 menit kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan tiba di stasiun Bumi Waluya. Di sini kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan akan menunggu bersilang dengan kereta api Kahuripan, teman-teman. Kalah silang dengan kereta api murah disubsidi. Kahuripan merupakan kereta api yang disubsidi dari Kiara Condong Bandung ke Blitar. Harganya cuma 88.000, teman-teman. Oke, ini dia kereta api Kahuripan, teman-teman. Mari kita saksikan.
pukul 00.23 kereta api Kutojaya Selatan tambahan telah tiba di stasiun Cibatu. Berarti di sini jadwalnya 20 menit teman-teman, lumayan lama karena akan terjadi 2 kali silang dengan kereta api lain, yaitu dengan KA PLB 7024. Entah kereta api apa ya? Kalau aku lihat di kayak akses sih tidak ada ya. Kemungkinan keretanya tidak jalan. Nah, selain bersilang dengan PLB 7024, kita akan bersilang juga dengan KA 288 kereta api Serayu dari stasiun Pasar Senen tujuan Purwokerto. Kemungkinan sih kita bakal silang Serayu aja di sini teman-teman. Oke teman-teman, akhirnya ini kereta api Serayu mulai masuk stasiun Cibatu. Bener kan, kita silang Serayu aja teman-teman. Untuk PLB 7024 entah kereta api apa ya. Yang jelas keretanya nggak jalan nih. Di stasiun Cibatu kita silang Serayu aja. Dan oh ya teman-teman, di jalur 4 ini ternyata ada rangkaian ya. Ini rangkaian kereta api lokal Cibatu nih teman-teman. Ternyata ada yang istirahat di stasiun Cibatu. Aku kira lokal Cibatu itu istirahatnya sekarang di stasiun Garut semua. Ternyata ada di stasiun Cibatu teman-teman. Nah, lokomotifnya posisi lubut. Oh ya teman-teman, ngomong-ngomong stasiun Garut, stasiun Cibatu ini terdapat percabangan ya, yaitu percabangan ke stasiun Garut yang biasa dilewati kereta api Cikuray, kereta api Papandayan, dan kereta api lokal Garut teman-teman. Kereta api Kutojaya Selatan tambahan udah diberangkatkan dari stasiun Cibatu. Tadi merupakan persilangan terakhir dalam perjalanan kali ini teman-teman. Dan oke lah, mungkin sekitar 1 jam lagi kereta api Kutojaya Selatan tambahan tiba di tujuan akhir stasiun Kiara Condong. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Kiara Condong. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat dulu sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas perhatian. Oke, pada pukul 01.50 awal 2 menit kereta api Kutojaya Selatan tambahan telah tiba di tujuan akhir stasiun Kiara Condong. Wah, tiba di tujuan akhir jam 2 dini hari teman-teman. Kayaknya kebagian ya. Dan untuk selama perjalanan tadi kereta api Kutojaya Selatan tambahan sepi banget teman-teman. Bahkan dari keseluruhan kereta yang naik cuma 23 orang. Dan oke lah teman-teman, sekian untuk video trip kali ini. Naik kereta api Kutojaya Selatan tambahan full trip dari Kutoarjo ke Kiara Condong, Bandung. Sekian, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.